Shalom semuanya. Shalom. Kami berdua menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di ibadah Zoom Faithful Women Service pada hari ini. Ibadah hari ini sangat berbeda karena biasanya kita ibadah lewat YouTube. Hari ini kita ibadah lewat Zoom dan dengan tema yang juga sangat menarik. Ya, temanya The battle together. Yes. Ini kurang together ini, nggak kompak. Agak-agak keder nih pagi ini. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah talk show pada pagi hari ini, kita akan mendengar dulu sepatah dua patah kata dari Bapak dan Ibu Gembala. Kami persilahkan. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Thank you buat semua yang sudah hadir. Pasangan-pasangan bahkan yang belum berpasangan juga selamat datang di acara di ibadah Faithful Women Service. Kami berdua secara khusus mengucap syukur untuk kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan nanti semoga semua nanti ada lagi yang join di ibadah Zoom ini. Terima kasih juga buat Pak Victor dan Ibu Sylvia. Thank you buat waktunya. Terima kasih. Terima kasih, selamat melayani. Kita nih masih berhutang ya sebenarnya. Harus ketemu tuh dari sebelum masa pandemi sampai pandemi nih belum ketemu-temu. Belum ngopi-ngopi cantik. Ngopi-ngopi cantik. Ya, selamat melayani Pak, Ibu, Tuhan berkati. Selamat juga menikmati semua berkat Tuhan di ibadah Faithful Women Service. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita perlu kenalin Pak Victor. Saya kira udah sangat terkenal ya. Perlu kita kenalin sedikit ya. Kita perlu kenalin sedikit. Bapak Pastor Victor Abraham dengan Ibu Sylvia adalah senior pastor di 3 gereja, GSCC, JHCC, dan SMC. Nah, yang menarik lagi ada kafenya, itu yang menarik. Dan saya pernah diajak tapi belum kesampaian karena kesundul sama pandemi. Ya, nanti kita bisa sama-sama geruduk kafenya Pastor Victor Abraham sama Bu Sylvia ini. Nah, kalau saya bacakan ya panjang sih, banyak sih, lumayan ya. Dari tahun 97 beliau sudah bekerja di dunia sekuler sebagai sales dan menjadi the best salesman dengan penjualan 1.000 unit polis asuransi itu pada zaman itu ya, luar biasa. Dan kemudian tahun 2007 beliau juga jadi vice president di international company. Dan tahun 2009 akhirnya mengambil keputusan Pak Victor Abraham dan Ibu Sylvia ini tidak mudah, keputusan tidak mudah, melayani sepenuh waktu bersama dengan Ibu Sylvia. Luar biasa. Dan kalau kita perhatiin, saya follow silent. Jadi silent follow. Jadi follower yang diam, lihat like gitu. Tapi nggak pernah komen ya. Jadi kalau kita lihat beliau itu, kalau orang Jawa bilang together-nya itu luar biasa. Karena belakangan ini apalagi lihat ya yang postingan yang terakhir itu Pak Victor nyuci sementara Ibu Sylvia bikin adonan kue. Waduh, kalau kita lihat postingannya, kuenya Bu Sylvia itu penampakannya menarik sekali. Tapi soal rasa, saya punya iman Thomas. Jadi mesti kalau sebelum saya meraba mengecapnya, saya nggak percaya gitu. Tapi saya yakin pasti enak ya. Karena dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan cinta dan bersama-sama. Seperti kami berdua, walaupun 21 tahun suka ada kerikil-kerikil, berantem-berantem, kami tetap together. Haleluya. Dan lebih lanjut nanti Bu Sylvia dan Pak Pastor Abraham akan men-sharingkan firman Tuhan dan juga kesaksian hidup beliau berdua. Sampai ngalamin susahnya, kontrak rumah sempit, makan aja ngutang bayem sayur ya. Saya sempat ngutang bayem, saya sayur bayem, ngambil dulu bayarnya besok gitu. Memang nggak mudah, tetapi kalau kita lihat beliau sampai hari ini, beliau berdua sampai hari ini dan anak-anak, itu saya percaya karena mereka menghadapi peperangan bersama-sama. Oke. Sebelum kita mulai, kita pastinya akan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Saya percaya kita akan diberkati sungguh melalui acara ini. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk join di acara Faithful Women Service melalui talk show ini ya Tuhan, in the battle together. Kami percaya Tuhan akan mengajar kami bagaimana
kami harus menghadapi tantangan, rintangan di masa-masa yang tidak mudah ini. Dan kami percaya Tuhan sendiri akan membawa kami dari kemenangan. Berkati dan urapi hamba-Mu Ibu Sylvia dan juga Bapak Victor Abraham untuk boleh memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh peserta yang sudah hadir maupun yang akan segera join, Tuhan berkati semua. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dan Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa. Sekalipun melalui Zoom meeting, kami percaya kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan akan menembus setiap hati kami dan memberkati hidup setiap kami, keluarga demi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan dan yang mungkin sedang beribadah bersama pasangannya. Mari kita bersama-sama mau siap menaikkan pujian buat Tuhan kita. Katakan bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, urapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita
Kita percaya bersama Tuhan kita adalah umat pemenang dan kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam. Kita percaya Dia Tuhan, Dia Bapa yang selalu mendengar doa kita dan tidak pernah melepaskan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Bapa, kami sembah Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kami menyembah-Mu. Oh, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu
saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan untuk fellowship yang sangat indah pagi menjelang siang ini. Tuhan Engkau memberkati Faithful Moment Service KB Ebenezer bersama kami semua hamba-hambamu. Kami percaya juga jemaatmu, kami boleh sama-sama belajar, dan kami percaya di dalam Tuhan apa yang kami pelajari tidak pernah sia-sia. Tuhan, biar Roh Kudus menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi. Beri kami bukan hanya mampu untuk mengerti saja, tapi kami juga mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali saya bersama dengan istri dapat kesempatan untuk boleh sama-sama pagi menjelang siang ini dalam fellowship yang sangat indah, ibadah yang sangat indah. Kita akan sama-sama, mungkin saya mulai nyampaikan sedikit dulu ya Pak, nanti istri sampaikan sedikit kesaksian, baru mungkin masuk ke talk show-nya. Mungkin dalam kehidupan ini saya mohon izin untuk share screen. Saya percaya kita akan sama-sama lihat beberapa hal. Pertama, saudara yang terkasih, saya ingin ajak kita sama-sama lihat dan jujur. Apakah dalam kehidupan ini kita ada masalah nggak? Jujur, pasti dalam kehidupan ini, saudara dan saya sebagai manusia biasa, baik juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua pasti punya yang namanya masalah, atau pergumulan, atau persoalan. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat apa yang dilakukan dan tercatat dalam firman Tuhan, dan lewat sharing ini kita akan sama-sama diberkati. Saudara, yang pertama saya ingin ajak saudara membaca, karena ini sudah dekat juga Natal, jadi tidak ada salahnya saya ada ambil 2 ayat yang ingatkan kita untuk masuk dalam momen Natal nanti bulan depan. Matius 1 ayat 18, kita akan baca sama-sama, meskipun saudara mungkin mute, tapi boleh diperkatakan karena setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudaraku yang terkasih, karena memang menjelang Natal, jadi saya ambil sedikit dari 2 ayat ini, dan kita sama-sama lihat, kalau bicara together, saudara, atau kebersamaan pasangan, ini contoh yang paling luar biasa, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka pada zamannya, menurut saya sedang mengalami masalah, saudara. Memang saya tahu bahwa mereka mengalami berkat, dapat kesempatan, dapat kepercayaan, tapi di saat yang sama juga ada resiko yang sangat tinggi. Resiko yang pertama tadi yang kita sudah baca pada ayat 18, bahwa Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung dari Roh Kudus. Saya yakin bahwa tidak mudah juga untuk menjelaskan ini. Bukan hanya tanggung jawab Maria terhadap orang-orang, keluarganya, tapi juga tanggung jawabnya terhadap Yusuf, kan? Dan kemudian juga kita sudah baca tadi bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati. Dia bermaksud diam-diam, saudara, mau menceraikan. Artinya dia juga tidak mau merusak namanya Maria. Mereka sedang ada dalam masalah, dan saya yakin nggak usah bilang zamannya. Zaman sekarang yang sudah modern saja, kalau terus mengalami seperti ini, pastikan ada namanya pergumulan atau tantangan. Tapi saya percaya dengan iman, kalau Tuhan sering melakukan mujizat yang luar biasa di masa-masa sebelumnya, maka Dia Allah yang luar biasa, pasti juga akan melakukan mujizat buat setiap kita di masa-masa sekarang. Makanya saudaraku, hari ini mantap sekali temanya, In the Battle Together. Jadi di dalam pergumulan, di dalam masalah, kita hadapi bersama-sama, karena memang yang membuat kita menjadi kuat kan dari Tuhan. Tapi yang membuat kita lemah juga kalau kita tidak together, saudara. Kalau dalam keluarga kan selalu ada kerikil-kerikil, tadi kata hambanya, tidak bisa dipungkiri. Kalau kita lihat orang rupanya senyum-senyum saja, semuanya manis-manis saja, itu kan hanya cuma di foto dan di medsos kan. Kalau di belakang medsos kan kadang-kadang ya ada kerikil-kerikil lah. Tapi kalau bisa bersama-sama, together,
maka saya yakin Tuhan akan kasih kemampuan juga, kita bisa menyelesaikan semuanya. Kalau kita renungkan sama-sama, sudah berapa masalah nih saudara? Kalau kita boleh bilang nih berapa masalah yang sudah kita lewati sampai hari ini? Berapa masalah? Pasti saudara akan bilang banyak sekali, tidak bisa dihitung. Saya yakin saudara akan bilang banyak, betul ya saudara ya, sangat banyak. Tapi kita lihat bahwa bagaimana Tuhan menolong kita di banyak masalah itu, maka Dia Tuhan yang sama juga menolong kita hari ini dan yang akan datang. Sekarang saya akan ajak istri saya untuk memberikan sedikit cerita, kesaksian, bagaimana perjalanan hidup kami, bagaimana kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Saya suka cerita juga bersama istri ke anak-anak. Kami dulu mengalami namanya kerusuhan Ambon. Jadi baru mulai kerja, usaha mulai baik, kena kerusuhan. Kerusuhan pertama, kerusuhan kedua, sampai habis-habisan. Berangkat lagi ke Surabaya, mulai lagi dari awal, hidup sangat sulit. Dan tentunya nanti lebih detailnya istri saya yang akan cerita. Saya percaya akan jadi berkat luar biasa. Silakan, Sister Sylvia. Puji nama Tuhan. Sedikit kesaksian saya di tahun 99, pada saat itu kita di kota Ambon, kita nggak mengenal kota Jakarta seperti sekarang ini. Kehidupan kita tuh baik-baik saja, tapi pada saat kerusuhan terjadi di tahun 99 itu, usaha pertama suami kerja, tapi karena kerusuhan dia mengundurkan diri karena sudah nggak bisa pergi ke kantor dan keadaan sangat mencekam pada saat itu. Dan Tuhan itu sangat baik. Pada saat malam dia berkata bahwa dia akan mengundurkan diri dari pekerjaan. Besoknya dia menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri dari pekerjaan karena memang benar-benar sudah nggak bisa berkantor lagi. Nah, lusanya itu terjadi penyerangan di kantornya dan saya bersyukur bahwa Tuhan selalu kasih hikmat, perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Pada saat itu suami ada di rumah karena dia sudah tidak ke kantor lagi. Terjadi penyerangan di kantornya, teman-temannya banyak juga yang kena tembak, banyak yang kantornya juga dibakar. Nah, itu salah satu kita sangat bersyukur bahwa Tuhan itu selalu ada dalam setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Nah, setelah itu suami kemudian membuka usaha kecil-kecilan, tapi kembali lagi kerusuhan itu terjadi lagi. Dia membuka toko handphone gitu. Nah, pada saat itu ya karena memang kerusuhan orang butuh komunikasi, tapi pada kerusuhan itu ada penyerangan di BTS-nya itu, jadi handphone semuanya, kalau komunikasi semuanya terputus, nggak bisa dipakai. Nah, tutup lagi toko handphonenya, buka lagi salon mobil. Tapi kerusuhan terjadi lagi, mobil-mobil dibakar, tutup lagi, dan pada akhirnya kami harus benar-benar keluar dari kota Ambon untuk pergi ke kota yang kita belum kenal. Pada saat itu kita datang ke Surabaya dan kita pergi benar-benar dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan keluar. Kita tuh seperti kayak cerita yang di firman Tuhan itu yang harus memang benar-benar keluar, pergi ke kota yang kamu memang nggak kenal gitu, tapi percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Dengan iman kita pergi waktu itu, Tuhan, kita benar-benar mengandalkan Tuhan, tapi pada saat itu suami nggak pernah akan mau keluar dari kota Ambon karena di situ ada masih banyak saudaranya. Nah, tapi Tuhan membuat bahwa kita harus keluar, percaya bahwa dimanapun walaupun kota yang kamu tidak kenal pun di situ pasti ada Tuhan. Dan saya bilang buat suami bahwa nggak apa-apa, dalam lembah kekelaman pun asal ada Tuhan pasti hidup kita aman dan baik-baik saja. Nah, itu butuh perjuangan karena pada saat itu anak saya yang pertama itu baru 1 tahun lebih dan di situ susu semua nggak ada sama sekali, dan kita benar-benar dibuat habis semuanya, usaha semua, mobil semua terbakar dan kita harus keluar dari kota Ambon. Kita keluar itu butuh perjuangan.
gak bisa lewat jalan darat, kita keluar pun harus naik speedboat gitu untuk pergi ke bandara. Itu perjuangan kita harus nunduk karena banyak penyerangan juga di laut. Nah, sampai di sana pesawat tidak masuk karena dicegat oleh massa. Balik lagi, nunggu besok lagi, datang lagi. Butuh perjuangan, tapi selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, dalam keadaan ketakutan, saya punya anak kecil, dalam keadaan kota yang mencekam, Tuhan, kalau Engkau izinkan kami harus keluar, Tuhan pasti menyertai. Dan singkat cerita, kami diizinkan bisa sampai ada di Surabaya. Karena dari kota yang kerusuhan tidak membawa apa-apa sama sekali, yang penting bisa selamat. Di situ kami mengontrak rumah yang sangat kecil, dan suami mulai lagi bekerja dari bawah lagi. Saya hanya berdua dengan anak saya yang pertama pada saat itu masih 1 tahun lebih. Suami harus bekerja, dia harus keluar kota. Dari pagi dia pergi, dia pulangnya jam 2 pagi. Karena dia tahu bahwa saya di rumah sama anak kecil, jadi dia nggak pernah bisa nginap. Dia selalu pergi, balik malam. Selalu demikian begitu. Setiap hari harus pergi ke Madiun, kadang ke Lamongan, kadang ke Kediri, dan kota-kota yang dia belum pernah. Surabaya aja masih dia pelajari, kita aja masih pelajari kotanya, tapi dia harus berjuang, harus bekerja berjuang, karena dia pikir ada istri dan anak, ada tanggung jawab. Jadi kita bersama-sama, saya di rumah merawat anak saya. Di situ nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada apa-apa. Jadi setiap hari saya itu dulu belum ada radio, sayang, belum ada apa-apanya. Kami pindah dengan keadaan ngontrak rumah, dan saya cuma di rumah sama anak saya. Setiap hari itu mencukupkan diri dengan apa yang ada, karena saya berdua sama anak. Kadang-kadang uang pasar yang diberikan juga udah nggak ada. Kadang belum buru-buru pergi, belum ngasih uang. Terus kadang-kadang karena udah langganan sama tukang sayur, seperti yang diceritakan tadi, yang sedikit kesaksiannya udah pada tahu ya. Kadang-kadang, Mas, aku ambil ini ya, ambil ini, nanti besok ya baru bayar. Oh, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Tapi saya cuma masak sop-sopan, kadang saya cuma masak beli apa ya, di Surabaya itu saya ingat sekali, saya senang beli ikan bandeng yang kecil, karena gorengnya itu sampai garing dan bisa makan sama tulang-tulangnya. Kalau di sini kan gede, jadi makannya banyak durinya gitu. Tapi di sana tuh ikan bandengnya kecil-kecil, jadi saya senang sekali. Jadi sangat menghemat, nggak buang tulang-tulang, makan sama tulang-tulangnya. Pada saat itu saya selalu bergumul ketika suami pergi kerja, saya selalu mendoakan dia, dan saya selalu bersama dengan anak. Kalau udah mulai siang, anak saya selesai makan, saya kasih ngajar dia belajar nulis. Setelah itu dia kecapean, dia tidur. Sore lagi udah mandi. Ya, kegiatan sehari-hari biasa, tapi kita nggak pernah nonton TV, nggak pernah dengar musik, karena nggak punya apa-apa sama sekali pada saat itu. Tapi yang saya pegang bahwa setiap hari Minggu itu hari utamanya saya, bagi saya dan keluarga. Sesibuk-sibuk apanya suami saya, itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Sampai sekarang saya tetap pegang bahwa hari pertama adalah hari Minggu. Tidak boleh ada alasan apapun. Hari Minggu harinya kita untuk datang bersyukur pada Tuhan. Dalam keadaan kamu bangun, kamu masih bisa berbicara, kamu masih bisa berjalan, masih bisa melakukan apapun dalam menghadapi segala masalah. Hari Minggu kamu harus tetap pergi ke gereja untuk bersyukur bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Saya pegang terus setiap hari Minggu harus tetap ke gereja. Dan pada saat itu kami gereja di gereja yang sangat kecil, dan pada saat itu kami sangat senang sekali karena disambut, dan kami bisa menjadi berkat bukan dengan uang ya, maksudnya bisa menjadi berkat dengan pada saat itu saya bisa ikut paduan suara, saya bisa ngajak suami saya untuk pelayanan, saya bisa ngajar sekolah minggu. Saya sangat senang sekali dengan kepercayaan yang Tuhan berikan melalui waktu saya, tenaga saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan pada saat itu saya setiap hari hanya berdoa. Melalui pelayanan-pelayanan yang dipercayakan, kami berdua bertumbuh, dan lewati berbagai macam masalah, kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan
Saya selalu percaya kalau Tuhan, saya punya Tuhan, dulu pernah menjaga, melindungi kami, menyertai kami dari keadaan yang sangat mencekam. Pada saat itu orang bakar-bakar di mana, bunuh-bunuhan di mana, kami bisa Tuhan bawa ke Surabaya, kami bisa pelayanan, lebih hari kehidupan kami lebih hari lebih baik dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan membawa lebih hari, lebih pekerjaan lebih diberkati, lebih hari lebih baik. Saya tetap percaya bahwa apapun masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan yang harus kita lewati, saya percaya bahwa akan ada naik level lagi yang Tuhan percayakan. Berkat itu bukan melalui uang aja. Saya bersyukur selama pandemi ini yang terjadi di negara kita, keadaan kami itu selalu aman, saya selalu pelihara dengan baik, kami tidak kekurangan satu apapun, walaupun orang mungkin lihat, ya saya tidak memungkiri banyak orang lebih dari kami, tapi saya bersyukur kasih Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kami, dan harus tetap percaya bahwa setiap orang kalau berseru-seru memanggil nama Tuhan itu tidak akan pernah dipermalukan. Pengharapan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Asal kita sungguh-sungguh. Satu lagi, asal kalau kita tahu firman Tuhan, kita harus jadi pelaku firman. Jangan hanya kita pintar mengajar, pintar berbicara, tapi kita tidak menjadi contoh untuk banyak orang. Saya tetap percaya bahwa kalau kita tahu firman Tuhan, kita mau melakukannya. Kalau orang ngomong kita nggak usah marah. Kita, ya Tuhan, kami serahkan aja buat Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Itu orang yang tahu firman Tuhan, dan pasti Tuhan akan bawa semakin hari semakin baik. Di dalam keluarga juga ya, pasti ada masalah, persoalan, ada pergumulan. Kadang-kadang kami bisa berselisih pendapat, tapi kembali lagi, saya menjalankan firman Tuhan, saya tahu bahwa sepintar-pintarnya saya harus tunduk kepada suami saya karena dia adalah kepala. Itulah firman Tuhan. Jangan kita memutarbalikan bahwa kalau istri hebat, istri yang menjadi keputusan salah, memberi keputusan, istri yang harus menyetir suami, itu salah banget. Jadi saya sering introspeksi diri gitu, bahwa kalau setiap masalah persoalan datang itu kadang-kadang tuh dari kita. Kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, ya pasti iblis mengintimidasi gitu. Iblis membuat kita menjadi lebih sombong, kadang-kadang pikir, kamu lebih pintar dari suami kamu, jadi kamu harus nggak usah dengar dia lah, kamu bisa aja ngambil keputusan sendiri, kamu bisa semua, kamu hebat, kamu kerja, kamu segala macam. Nah, enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Masalah persoalan terjadi itu kadang-kadang egonya kita sendiri di dalam keluarga. Jadi bagaimana kita bisa bersama sampai sekarang ini, sudah mau 25 tahun, tahun depan 25 tahun, doain ya Bapak Ibu. Saya selalu apapun pendapat saya harus tanya suami saya, dan saya bersyukur sekali Tuhan memberikan suami yang sangat baik, sangat sabar, bisa membimbing saya dan anak-anak, bisa menjadi contoh, menjadi kepala keluarga. Intinya lagi kembali firman Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan, pasti keluarganya baik, pasti akan menjadi contoh buat banyak orang. Jadi, gimana melewati peperangan yang begitu banyak sampai saat ini? Bersama-sama mengandalkan Tuhan, bersama-sama menjadi pelaku firman. Masih banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi, begitu banyak. Tapi kami tetap percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Masalah, persoalan itu pasti ada kadar luarsanya. Bersama Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Dengan mengandalkan Tuhan segala sesuatu pasti indah adanya. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tadi sedikit dari kesaksian, dan kami juga tahu bahwa pasti setiap pasangan yang ikut hari ini pun pasti punya banyak juga kesaksian, punya banyak sekali juga pergumulan yang dimana Tuhan selalu menyertai, menolong. Jadi intinya itu adalah together nih. Bagaimana waktu menghadapi hal-hal yang sangat sulit. Kami dari hidup lumayan enak, tapi kerusuhan Ambon pindah ke Surabaya. Itu tinggal di tempat yang sangat kecil, dan mohon maaf nih, menurut saya agak kurang aman juga, karena ya kan tahu sendiri nih kan wajahnya agak imut-imut kan. Bayangin kalau berapa puluh tahun yang lalu itu kan suka digangguin orang gitu. Sementara saya harus pergi ke luar kota dan saya tidak punya pilihan lain untuk menolak pekerjaan itu karena kami sangat butuh pekerjaan, dan dia juga harus di rumah, harus
kunci pintu dan jendela dengan sangat baik, dan harus tinggal di dalam rumah bersama dengan anak. Saya baru ingat, jadi radio itu baru dibeli ketika baru ada. Iya, ada kerja beberapa bulan, ada gaji sedikit. Saya sampai ingat banget tuh, belinya kalau nggak salah itu 60.000 harganya waktu itu. Dan nggak bisa beli TV karena belum ada duit untuk beli televisi. Jadi hanya bisa beli radio supaya minimal ketika saya pergi dari pagi sampai malam keluar kota, istri dan anak kami yang masih kecil itu bisa dengerin lagu atau dengerin apa lewat radio tersebut. Dan memang kalau saya boleh cerita sangat sulit banget pada saat itu, sangat sulit. Dan yang membuat kami bisa bertahan itu pertama pasti karena Tuhan. Tidak mungkin kalau bukan karena Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kami berdua adalah kebersamaan. Jadi suami istri jangan ribut. Saya suka bilang gini, kalau ada tersinggung sedikit sama istri atau istri lagi tersinggung sedikit sama suami, ya jangan dibuat panjang gitu. Masalah besar atau kecil atau sedang tuh dibuat kecil aja, dibuat selesai aja. Bilang we are family, kita ini adalah keluarga gitu. Rugi sekali kalau kita ribut. Rugi sekali kalau kita nyakitin hati istri kita, atau kita nyakitin hati suami kita, atau kita nyakitin hati anak-anak kita, rugi sekali gitu. Jadi jangan sampai kalau saya suka bilang ini, jangan biarkan iblis bekerja menghancurkan keluarga kita. Tapi biarkanlah kasih Tuhan yang ada di dalam setiap kita, yang memulihkan setiap kita, menjamah setiap kita, supaya kita boleh mengalami sesuatu yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa untuk melewati setiap masalah dan persoalan. Mungkin saya tambahkan sedikit dalam firman Tuhan, mungkin karena waktu juga. Nah, dalam keluarga itu suka ada dua pilihan, prinsip, atau kalau Bapak Ibu diadakan dengan pilihan prinsip atau bijak. Pilih mana, prinsip atau bijak? Ada banyak orang berkata harus pilih prinsip. Masa orang hidup nggak punya prinsip? Saya punya prinsip. Saya punya prinsip juga firman Tuhan. Betul. Tapi ada banyak orang yang karena pegang prinsip, dia ribut sama suaminya pakai ayat firman Tuhan. Dia ribut sama istrinya pakai ayat firman Tuhan. Padahal ayat menjelaskan ayat. Dan di dalam ayat firman Tuhan terkandung yang paling besar, yaitu kasih Tuhan Yesus sendiri. Makanya saya lebih senang kita pilih bijak saja. Jadi kalau suami dan istri, ada satu cerita lucu, ada bunyi wek 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 gitu. Suami bilang ini suara burung gagak, istri bilang bebek. Dengar lagi, mereka ribut hanya karena hal-hal sederhana. Wek wek aja bisa ribut, saudara. Yang satu bilang burung gagak, yang satu bilang bebek. Dan akhirnya orang yang biasa bilang, oh iya betul itu kayaknya sih burung gagak. Ya udah, ngapain ribut gara-gara suara wek wek aja misalnya gitu kan. Atau di jalan kadang-kadang hadapin lagi yang namanya, ya kita tahu sekarang kalau di jalanan nih kan ngadapin, aduh saya terus terang sampai bilang ke anak-anak harus banyak sabar ya, kalau di jalan sekarang udah macetnya kayak apa. Orang juga kalau jalan kadang mau nyerobot sana nyerobot sini, ya kan. Kadang-kadang ribut lagi karena hal-hal yang kecil-kecil itu, rugi kita. Nah, together, kita masih punya banyak pergumulan, masalah-masalah, hal-hal yang kita harus lewati. Makanya sebagai pasangan harus ada yang namanya kebersamaan. Karena saya percaya di dalam kebersamaan kita mampu untuk melewati semuanya. Yang membuat kita lemah itu adalah masalah datang dari dalam. Kalau dari luar sih, kalau dari dalam kuat, dari luar pasti bisa lewat. Tapi yang paling susah adalah kalau masalah muncul dari dalam. Suami dan istri kecewa satu sama lain. Terus kalau bertanya, apakah istri saya pernah kecewa sama saya atau saya pernah kecewa sama istri saya, nggak usah munafik. Kita yang manusia biasa, pasti pernah aja kecewa. Pasti aja ribut. Tapi dengan cepat harus beres. Dan kalau ribut, jangan pernah pergi kemana-mana. Kami udah sepakat, pokoknya ribut apapun, ada masalah apapun, tidak boleh pergi kemana-mana. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh cerita ke orang-orang. Cerita sama Tuhan. Supaya beres dengan cepat dan selesai. Pergi kemana-mana itu banyak setan, saudara. Nanti kita bisa salah, celah-celah iblis, dan lain sebagainya. Baik, saya tambahkan sedikit. Bagaimana kira-kira, saya ada lompat ini, Bapak Ibu Saudara, maaf. Ada 3 pesan sederhana di dalam together ini, in the battle together. Artinya bagaimana kita bisa menghadapi pergumulan, masalah, penyerangan yang luar biasa ini secara bersama-sama. Saya ingin ajak saudara untuk Lukas 19 ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, ini cerita tentang Sakeus. Saudara, ketika Yesus masuk ke Yeriko, saya percaya saudara pasti tahu, ya ada pohon ara. Ya ini saya kurang pandai menggambar, biasanya istri saya yang pandai menggambar. Ini pohon sikamor. Ada Sakeus di sini, saudara. Dan ada juga banyak orang-orang, ya. Ada juga banyak orang-orang. Nah, ketika Yesus masuk ke Yeriko,
Bedanya Sakeus, saudara, Sakeus ini orang yang kaya, orang yang punya jabatan tinggi, dia punya uang untuk bisa bayar orang atau panggil anak buahnya untuk bantu dia. Tapi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang namanya Sakeus ini, dia naik ke pohon Sikamor Ara untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, ini istimewanya, saudara. Makanya kenapa Sakeus ditulis di sana. Makanya pesan yang pertama, di dalam membangun kebersamaan, belajar untuk melakukan dengan cara yang tidak biasa. Melakukan dengan cara yang tidak biasa. Yesus masuk ke Yeriko, ada banyak orang. Ada banyak orang di sini, ada banyak orang. Tapi yang ditulis adalah Sakeus. Padahal Sakeus orang yang berdosa. Tapi karena dia melakukan dengan cara yang tidak biasa. Orang lain menyambut Yesus sambil berkata itu ada yang orang berdosa, atau menyambut dengan biasa. Sakeus menyambut Yesus, dia berusaha tidak pakai kekuatannya, tidak pakai kekuasaannya, melainkan dirinya sendiri. Dia naik ke pohon ara untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Saudara, dalam menjalankan keluarga, bagaimana bisa membangun kebersamaan? Saya akan dicontoh begini, saudara, gampangnya begini, maaf ya. Kalau suami lagi baik, ya, istri baik itu biasa. Betul ya, saudara ya? Maaf, contoh yang kedua. Kalau suami lagi kurang baik, marah-marah, istri juga jadi ikut jengkel, emang lu aja yang bisa marah, itu biasa. Betul ya? Nah, melakukan dengan cara yang tidak biasa adalah ketika mungkin pasangan kita lagi marah-marah atau kurang baik, tapi pasangannya tetap baik. Itu adalah cara yang tidak biasa, saudara. Saya tahu memang tidak gampang, tapi bersama Tuhan, saudara dan saya dimampukan untuk membangun kebersamaan ini. Jadi jangan sedikit-sedikit, karena lu begini, gue juga begitu. Enggak. Apapun, kalau kita bilang tuh pegang Kolose 3:23, apapun juga yang aku berbuat, yang kamu berbuat, perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Suami mengasihi istri seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Istri tunduk sama suami, mengasihi suami seperti untuk Tuhan. Maka tidak ada lagi beban, tidak lagi bilang enak banget tuh. Seperti itu terus gua kayak gini terima terus ya. Enggak. Karena kita melakukan dengan cara yang tidak biasa. Yang kedua sederhana saja. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ada seorang pengemis, Bartimeus, pengemis buta, anak Timeus, saudara. Ketika Yesus bersama dengan orang banyak lewat, dia berseru. Nah, orang suruh dia diam. Karena ngapain sih lu teriak-teriak gitu kan, mungkin begitu ya. Tapi dia terus berseru. Dia terus berteriak, dia terus berseru sampai akhirnya Tuhan Yesus berhenti dan mengadakan mukjizat. Saya tidak bahas ini secara detail karena ini kaitannya bukan mau ke arah tafsirannya, tapi ke arah bagaimana kita membangun kebersamaan supaya kita bisa ngelewatin pergumulan dalam keluarga. Kalau tadi yang pertama melakukan dengan cara yang tidak biasa, yang kedua, saudara, tidak gampang menyerah. Ada sebuah pujian yang saya bersyukur sangat memberkati banyak orang di TikTok. Ya, pujian yang kami naikkan ya, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, ku kan berdiri, kami akan berdiri ketika ada masalah. In the battle together, suami dan istri bergandengan tangan dan berkata kami akan berdiri, kami akan tetap kuat dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan di tengah badai. Bisa dibayangkan ada badai, berarti ada masalah, ada persoalan yang datang ingin menghancurkan kita, tapi kita tetap berketetapan hati. Saya suka pakai kalimat ini, saudara. Biar saudara boleh tulis namanya apa? Berketetapan hati, saudara. Katakan sama-sama dengan saya, berketetapan hati. Ini penting, saudara. Berketetapan hati. Berketetapan hati untuk tetap berjuang. Berketetapan hati untuk tetap berdiri, berketetapan hati. Jadi tidak gampang menyerah. Masalah persoalan apapun. Tadi saya bilang ada tanggal kadaluarsanya. Tidak akan selamanya. Ada tanggal kadaluarsanya. Kita beli makanan kaleng, susu dan lain sebagainya ke supermarket, kan ada expired date-nya kan. Nah, apalagi masalah. Tidak ada masalah yang bisa terus-menerus. Hanya orang-orang pilihan Tuhan yang akan tetap keluar sebagai pemenang atau lebih dari pemenang. Yang terakhir, saudara, yang terakhir,
Markus 7 ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara pasti tahu tentang cerita atau kisah perempuan Sirofenisia. Kenapa kau nggak tulis nama, tapi ada Sirofenisia untuk membedakan Sirofenisia dan Libya Fenisia. Dia bicara tentang perempuan, seorang perempuan yang tidak percaya pada zamannya, tapi dia punya satu perilaku yang sangat baik. Ketika Yesus, saya yakin saudara tahu saya nggak cerita terlalu panjang lebar, tapi saya ajak hanya baca satu ayat. Ketika Tuhan bilang roti itu disediakan bagi anak-anak, tapi perempuan ini bilang bahwa anjing juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Saudara, kalau orang sedang dalam masalah, persoalan, kadang bisa gampang tersinggung. Tapi perempuan ini kok bisa dia menjawab dengan sangat baik sampai Yesus berkata, karena perkataanmu. Jadi Tuhan melihat perkataannya muncul dari hati dan pikiran. Setuju ya Bapak Ibu? Karena perkataan dia mengalami mujizat. Perkataan itu muncul dari hati dan pikiran. Makanya ketika untuk membangun kebersamaan, saudara, kita harus berjiwa besar. Saudara, ini penting sekali berjiwa besar. Karena kalau tidak berjiwa besar, saudara, kita seringkali cenderung ribut dan tidak akan pernah terciptanya together, nih, saudara, bersama-sama togetherness. Nah, bagaimana kita kalau nggak bersama-sama bisa menghadapi yang namanya pergumulan? Maka saya yakin kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya tutup nanti juga bersama dengan istri sebelum masuk ke talk show. Ada satu kalimat yang saya percaya menjadi berkat luar biasa. Melalui Kristus, kita bisa sama puasnya di masa gersang maupun kelimpahan. Ini adalah sebuah kalimat dari seorang hamba Tuhan dari USA, John Beaver, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pasangan suami dan istri yang mengandalkan Tuhan, pasangan yang Yesus ada dan melibatkan Tuhan Yesus, akan sama puasnya di masa gersang maupun masa kelimpahan, di masa-masa sedang diberkati ataupun di masa-masa sedang menghadapi pergumulan, setiap pasangan akan sama puasnya. Haleluya. Saya percaya ini meskipun sederhana, seperti kita masuk ke tanya jawab, ini pasti akan menjadi berkat. Mungkin sesuatu mulai doakan buat ibu-ibu dan bapak-bapak, pasangan-pasangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Keberadaan kami ini kami tahu bahwa semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang telah disampaikan Tuhan, bagi pasangan-pasangan yang mendengarkan pada saat ini Tuhan, Engkau menjamah Bapa, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dalam setiap yang menghadapi masalah Tuhan. Firman menjadi rema dan menjadi daging dalam kehidupan mereka, dan berikan kekuatan bagi mereka untuk mampu menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang benar-benar mengandalkan Engkau, Tuhan akan buat perbedaan bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau dan bagi orang yang tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak. Ya, puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Ibu Sylvia dan Pastor Victor yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa, sangat memberkati kami. Saya catat beberapa hal tadi, menghadapi masalah tentunya togetherness itu perlu, dan bijak, kita juga harus melakukan hal yang tidak biasa, kemudian tidak gampang menyerah. Dan satu yang saya senang tadi Ibu Sylvia mengatakan, setiap masalah pasti ada expired date-nya. Wah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom saat ini, untuk 20 menit ke depan kami berikan kesempatan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Boleh mengajukannya lewat kolom chat atau boleh angkat tangan. Nanti kami raise hand ya, nanti boleh bertanya. Kemudian kita akan berikan kesempatan. Untuk termin pertama, saya berikan kesempatan untuk 2 orang ya. Boleh, saya persilahkan. Sudah ada yang mengangkat tangan? Pak Bobi atau Ibu Asima nih? Yang mau bertanya.
Pak Bobi dong. Ya, Oh. soalnya di screen-nya tulisannya Ibu Asima. Kami Ya, berdua. silakan. Gitu. Oh ya, kelihatan Ah, dua-duanya begitu. full. Oke. Silakan, Ini saya berikan pertanyaannya Pak kesempatan. Jaksa nih bahaya nih. Haleluya. Shalom, hambanya. Halo. Ya. Salam jumpa alumni Ambon, Manise. Katong Ambon ya. Iya, saya alumni Patimura Ambon 10 tahun di Ambon, tapi orang Batak. Baik, Pak. Saya ingin pengen tahu resep dari Bapak dan Ibu ya, tentang panggilan Tuhan Yesus untuk full time melayani Tuhan dari sekuler. Ini saya alami karena saya adalah pensiun dini dari jaksa. Ya, karena jaksa tahu Pak ya, agak beti antara hitam dan putih, dan saya nggak mau di tengah-tengah itu. Saya ambil putusan. Bahkan seluruh kawan saya mengatakan saya sugila, keluar dari kejaksaan tanpa hal, tanpa sebab, tanpa ada kesalahan. Nah, dalam hal ini sampai saat ini perkenanan Tuhan luar biasa kepada kami, ya, dari kehidupan seorang jaksa menjadi hamba Tuhan yang zero, benar-benar zero. Awalnya dibikin zero oleh Tuhan. Saya bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan? Aku nggak berkenan dengan duitmu. Aku nggak berkenan dengan hartamu. Aku tak berkenan dengan pangkatmu. Aku berkenan dengan hatimu. Nah, sejalan dengan itu Pak, perkembangannya saya ya belajar dari beberapa hamba-hamba Tuhan. Dan untuk memastikan apakah saat ini kelayakan kami sudah sebagai hamba Tuhan, ini ada harus kesepakatan antara suami dan istri kan Pak? Ya, suami dan istri. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ketika saat-saat Bapak di Surabaya nih, saat di Surabaya nih, transisi kan Pak antara galau nih kan, pasti Bapak galau nih kan, ini keluar apa tidak, ini mau keluar kasih makan anak bagaimana, begitu kan Pak, pasti itu Pak kan. Nah, kira-kira Pak, apa yang Bapak alami dukungan dari Ibu? Dukungan dari Ibu untuk panggilan Tuhan kepada Bapak sebagai imam, karena panggilan Tuhan itu pasti ke kita duluan kepada imam daripada Ibu. Kalau menurut saya ya Pak ya, nggak tahu benar apa enggak ya, Bapak gimana? Kalau saya jelas, aku mau kau melayani aku. Nah, connectingnya kepada Ibu seperti apa Bu? Supaya Bapak lebih teguh, ya aku harus melayani Tuhan seutuhnya. Karena bagi kami laki-laki itu nggak gampang melepaskan pekerjaan utama tuh, sangat berpikir panjang banget resiko, ini gimana, ikut Tuhan bagaimana, bisa makan apa enggak. Ternyata ya kita alami sekarang saya bisa gitu loh. Bisa juga loh. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan sediain. Jujur Bu, saya pikir, ini kalau kejaksaan nggak mungkin kita bisa merehab rumah yang sekarang ini. Nggak mungkin kalau nggak dari korupsi kan gitu. Tapi Tuhan sediain Pak. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, apa yang Ibu support, apa yang Ibu lakukan ketika Bapak detik-detik mengatakan, aku keluar dari pekerjaan sekuler, aku sepenuh hati untuk Tuhan. Dan selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk mendukung Bapak sebagai tiang penopang. Haleluya, terima kasih Pak. Baik, Pak Bobi ya. Saya terima kasih. Apa langsung saya boleh jawab Pak? Pak Budi, silakan Pak Victor, supaya nggak lupa nanti. Setelah ini ada satu pertanyaan lagi, nanti dibuka termin keduanya lagi ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Pak Bobi, yang pertama kalau bicara soal kelayakan sebagai hamba Tuhan, mungkin Bapak dan Ibu Gembala yang lebih jago nih atau lebih menguasai untuk menjelaskan secara teologi. Nah, mungkin saya menjelaskan dari sisi kesaksian saja ya, jadi kesaksian kami. Nah, kalau saya sendiri kan dari Ambon pindah ke Surabaya, itu masih belum pelayanan, jadi memang bekerja saja. Bekerja mulai dari bawah, kami berjuang keras, bekerja keras, sampai bisa mendapat posisi demi posisi. Kemudian di tengah posisi itu, saya dan istri kan melayani di salah satu gereja yang sederhana, gembalanya almarhum, Miguel, dan kami menerima banyak hal di sana, sampai akhirnya saya berketetapan hati untuk tiba-tiba kepengen kuliah S2. Pada saat itu kuliah S2 di STT Betani yang ada di Surabaya, tapi saya gerejanya waktu itu bukan di Betani.
Nah, saya kuliah, jadi pulang kerja, kuliah sampai jam 10 malam. Pagi kerja sampai sore, waktu itu karena pangkatnya udah lumayan, jadi udah nggak yang pulang jam 2 pagi lagi. Jadi udah pulangnya lebih normal, sehingga bisa kuliah gitu. Nah, setelah kuliah, saya sama istri waktu di Surabaya, saya ingat banget lagunya gini, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku Aduh, saya kalau bicara ini bisa nangis karena itu lagu, iya kenapa ya? Karena saya sangat gila kerja, Pak Bobi dan Bapak Ibu semua. Saya sangat gila kerja dan Bapak Bobi bilang benar, sangat sulit bagi seorang laki-laki untuk melepaskan pekerjaannya karena dia berpikir bahwa dia adalah seorang penanggung jawab. Bagaimana masa depan anak-anak, istri mau makan apa, dan sudah makan enak begitu, kenapa harus lepas gitu. Jadi saya berkeras hati, jadi saya tidak bilang ke istri saya bahwa Tuhan panggil saya untuk melayani di saat saya lagi kuliah S2 itu. Saya bilang, enggak lah, saya kan sudah jadi ketua PD selama saya bekerja dimanapun, saya selalu jadi ketua PD gitu ceritanya. Udah itu sudah pelayanan lah, udah saya nggak akan tinggal karena pekerjaan saya ini juga adalah berkat Tuhan begitu. Jalanin aja terus seperti biasa. Kemudian kami di tengah saya kuliah itu dapat promosi pindah ke Jakarta. Jadi dulu di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta, diminta untuk memimpin Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Jadi 3 provinsi. Ya udah, kami merasa ini dari dulu awal cuma Jawa Timur, sekarang jadi pegang 3 provinsi, pindah ke pusat. Ya ini berkat Tuhan, pindahlah ke Jakarta. Tidak ada pikir apa-apa, tetap belajar, hari Minggu ya ke gereja, seperti istri bilang bahwa itu sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi saya cerita sedikit dipotong tengah-tengah, kayak anak kami kan dia kuliah sambil kerja, anak yang pertama kuliah sambil kerja, anak yang kedua kuliah sambil kerja. Mereka kadang sudah sampai tengah malam udah nggak kuat, capek, hari Minggu udah bilang bisa nggak melayani dulu hari Minggu ini. Mamanya bilang jangan kamu balik. Pelayanan, ibadah itu yang harus utama. Pekerjaan, kuliah itu berkat dari Tuhan, itu bonus dari Tuhan. Jadi jangan kamu karena sudah dapat pekerjaan, terus sudah kuliahnya baik, terus kamu bilang capek, Minggu nggak pelayanan, itu salah. Jadi akhirnya ya terbentuk dari kami dulu sampai sekarang bahwa tetap pelayanan, tetap ibadah hari Minggu adalah yang terutama. Pekerjaan yang lainnya itu hanya bonus dari Tuhan. Nah itu kami lakukan terus, tapi belum pelayanan sampai jadi pendeta enggak, jadi tetap kerja, tetap kejar karir. Saya pindah di perusahaan-perusahaan besar, selalu dikejar headhunter. Tapi kemudian panggilan yang kedua lagi ya, saya jadi waktu kita lagi pelayanan, tiba-tiba ada panggilan untuk jadi gembala. Ya sudah, saya pikir ya udah jadi gembala, merintis sebuah pelayanan sederhana. Mungkin Tuhan pakai saya bekerja supaya saya bisa, ini pikiran kami berdua, bisa mendanai, membiayai gereja yang kami rintis. Ya betul, begitu kita jadi gembala, wah karena pangkatnya udah lumayan tinggi waktu itu, tahun 2007 jadi Vice President Director di American Company. Jadi udah bisa lah nanti sound system kami beli deh, ini beli, bisa pokoknya aman, gitu, gampang. Tapi Tuhan nggak mau ternyata. Jadi bukan itu. Jadi bukan kamu yang membiayai pekerjaanku, aku yang membiayai dengan caraku, bukan dengan kamu yang mau gitu. Jadi akhirnya selalu ada aja, karena saya orang yang gila kerja kan, saya komitmen gitu. Jadi saya punya cabang ada di Medan, cabang di dalam pekerjaan ya, cabang di Semarang, di Surabaya. Jadi saya selalu harus keliling untuk melihat performance dari cabang-cabang tersebut. Maka apa yang terjadi ketika saya sedang jalan gitu, selalu ada pelayanan gitu. Jadi ada jemaat yang minta waktu untuk konseling, kadang ada mau baptisan lah dan lain sebagainya. Sementara saya sendiri nggak bisa karena ada kerjaan gitu, dan saya nggak orangnya komit gitu, kalau udah kerja aja. Sampai akhirnya kayak datang, kamu masa sih nggak bisa mengorbankan pekerjaan? Aku bilang nggak bisa Tuhan, kan aku udah berjuang susah payah dari orang susah sampai sayur aja utang 500 perak loh Pak, itu sayur tuh 500 perak nggak mampu bayar. Sampai saya bisa ada di jabatan tinggi, punya mobil yang lumayan lah gitu, punya supir, punya pembantu, punya semuanya. Masa saya harus lepas ini gitu? Nanti saya yang biayai pekerjaan Tuhan, deh Tuhan, saya udah pokoknya saya pelayanan nggak usah dibayar apa-apa, saya yang membiayai. Wah itu kan pikiran saya. Pikiran saya seperti itu gitu. Dan istri, dia ternyata, saya belum cerita, dia juga punya bisnis, karena waktu saya ada di jabatan tertentu, saya bikininkan bisnis gitu. Jadi istri saya yang jadi presiden direkturnya, kemudian lumayan juga usahanya gitu. Lagi bagus semuanya. Di saat lagi bagus dua-duanya, Tuhan
kasih berbagai tanda sampai saya tuh bingung, nggak bisa pelayanan karena ada pekerjaan. Pokoknya dibikin bingung aja, gimana ini saya di saat yang sama selalu berkali-kali seperti lebih mementingkan pekerjaan daripada pelayanan. Akhirnya, udah kalau begini Tuhan, saya lepas saja deh pekerjaan saya supaya saya bisa lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan. Nah, ketika saya berkata demikian, saya tahu bahwa nggak gampang gitu, dan apalagi untuk seorang istri yang sudah berjuang susah luar biasa, saya melihat dia dulu susah payah, udah nyuci sendiri, masak sendiri, makannya berdua sama anak, segala mau udah setengah mati gitu. Udah sulit luar biasa, sangat sulit. Terus kemudian udah mulai enak, udah enak banget lah gitu. Saya kalau bilang udah enak banget lah, semua tuh dia udah nggak kerja, udah duduk aja. Karena saya benar-benar pengen dia senang gitu. Pembantu segala macam, babysitter, pokoknya semua kita penuhin gitu. Nah, dan kita punya komitmen tidak minta dari orang tua kan, jadi gimana kalau lepaskan pekerjaan gitu. Tapi terus saya ngomong ke dia, sayang gimana ya kalau kita lepaskan pekerjaan aja, kita melayani sepenuh waktu. Saya ingat dia bilang, soal film babi. Oh iya, pada saat itu kan saya pernah nonton film sinetron, tapi itu bukan menjadi contoh sih. Iya, ini film aja. Orang sinetron, atau babi ngepet atau apa gitu. Iya, istrinya bisa menjaga lilin agar babinya itu bisa, suaminya yang berubah menjadi babi. Terus saya bilang, wah, kok bisa begitu ya? Istri setia, padahal suami itu nggak benar. Maksudnya istri itu harus memberikan kalau ada sesuatu yang nggak benar, istri punya hak suara untuk memberikan pendapat bahwa itu nggak benar gitu. Terus saya bilang buat suami bahwa yang nggak benar aja istri bisa support gini. Ini untuk Tuhan. Segala sesuatu kita dapatnya sampai saat ini, keberadaan pada saat itu, posisi jabatan, semua hidup bisa enak itu semuanya karena Tuhan. Karena kita keluar dari kota yang peperangan, nggak bawa apa-apa, dengan hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati, bisa ada dalam posisi ini, dan benar-benar kamu mau menyerahkan kepada Tuhan dengan keadaan bukan dalam keadaan sakit, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan tidak punya apa-apa, baru kamu mau melayani Tuhan. Kamu memberikan persembahan yang terbaik. Makanya pada saat itu dikasih nama Abraham, memberikan persembahan yang terbaik dalam keadaan serba ada, kami melepaskan semuanya buat Tuhan. Kalau pada saat itu Tuhan memanggil pelayanan, pada saat itu saya mensupport begitu dalam kata-kata. Saya bilang nggak apa-apa, dalam pekerjaan Tuhan saya harus tetap support, ini jalan benar kok, kamu selalu yang terbaik buat Tuhan, kita ada juga karena Tuhan. Kata-kata kalimat bisa ucap, hati berbesar hati, tapi nangis selama 2 hari itu saya nangis, nggak tahu kenapa ya saya bisa nangis, padahal saya tuh mensupport suami Tuhan. Tapi mungkin ya Tuhan tahu ya apa yang saya sudah miliki, saya sudah hidup enak, tiap bulan tidak berkekurangan, mau beli apa aja, apalagi kalau sale itu saya suka beli, padahal nggak pakai, pokoknya lihat sale aja saya suka beli. Jadi di rumah tuh barang sale-nya banyak, kadang-kadang ada teman-teman datang, mau nggak, kadang-kadang saya bagi buat pengerja, saya bagi buat teman-teman, ini saya beli, saya ambil aja gitu. Makanya kadang-kadang saya nangis, kenapa ya Tuhan, padahal saya sudah bilang saya menerima gitu, tapi Tuhan mungkin tahu hati saya, mungkin ya masih ada sedikit keraguan gimana ya. Dan itu benar-benar memang terjadi bahwa pada saat yang kedua itu dari sudah ada sampai menjadi nggak ada lagi, karena Tuhan ingin bukan harta kita, bukan karena kekuatan kita untuk menjadi berkat ya, tapi karena mengandalkan Tuhan. Jadi pada saat itu istri saya, dia pegang perusahaan namanya PT PLS, itu punya kami. Prima Langgeng Sejahtera. Itu adalah distributor dari Asia dan XL Komindo. Distributor, jadi bukan dealer. Jadi benar-benar ambil dari provider. Jadi omsetnya besar banget. Tiap hari itu pasti ada pemasukan banyak buat dia. Sementara saya pun di posisi jabatan yang tinggi, yang gaji bulanannya udah tinggi banget juga. Jadi ini udah bener-bener, kami stres banget kalau misalnya ini harus ditinggal gitu, karena ini dibangun dengan susah payah. Tapi kemudian, ya udah akhirnya kita lepas. Yang lucunya saya sempat nanya gini, kamu full timer kan? Tapi aku tetap usahakan. Jadi ya kamu berhenti pekerjaan kan? Tapi usaha saya tetap jalan kan? Terus kata suami, enggak, dua-duanya. Jadi kita dua-duanya ya. Tuhan panggil together. Saya selalu bilang together. Jadi kalau kerja dua-dua, pelayanan sudah dua-dua. Tapi panggilan orang beda-beda ya Bapak Ibu, jangan ikut ya, ini panggilan orang beda-beda. Jadi suami bilang enggak, berdua benar-benar yang melayani Tuhan, bukan saya sendiri.
kamu juga harus melayani Tuhan. Jadi saya bilang, berarti usaha gimana dong? Jual. Saya tanya, jual. Saya nanya lagi gitu. Iya, lepas. Karena kalau enggak, kamu pasti punya banyak alasan untuk tidak akan melayani. Entar nanti usaha siapa yang melihat, segala macam gitu. Dan saya berbesar hati, saya bilang, iya, saya support kamu. Akhirnya saya jual usaha. Nah, mungkin supaya singkat-singkat aja, setelah itu selesai, terus saya dipanggil sama beberapa perusahaan besar. Jadi kayak contoh salah satunya Pak Eka Cipta, almarhum ya, ditawarkan untuk sebuah posisi yang sangat tinggi dengan, saya ingat banget, salah satu komisaris beliau undang kami ke lantai yang paling tinggi di kantor beliau. Saya ajak istri saya sengaja untuk supaya biar istri saya menjawab, karena saya tidak mungkin diundang tidak datang kan, saya datang aja, terus ditanya, kok kemarin CEO udah interview nggak mau, apakah ada yang kurang? Terus ini dipanggil sama komisaris perusahaan besar. Terus istri saya yang jawab, saya bilang nanti biar istri saya yang jawab. Dia langsung menjawab bahwa kami sudah fokus untuk melayani Tuhan. Dia tawarin angka yang besar, beliau tawarin juga mobil yang mewah sebagai pengganti mobil yang mungkin dia pikir saya nggak mau terima nih mobil sebelumnya. Tapi istri saya kembali juga bilang bahwa enggak, kami memang nggak ambil. Dan Bapak Ibu jangan salah, waktu bilang nggak ambil itu kami lagi nggak ada mobil, karena sudah jual semua, waktu itu sudah habis-habisan. Jadi pulang dengan taksi waktu itu. Taksi pun tuh uangnya udah pas-pas banget. Tapi si komisaris ini, mohon maaf karena kami nggak ambil, dia bilang maaf saya keluar sebentar ya. Dia ternyata nyediain sebuah berkat, dia bilang ya Tuhan suruh saya berkati. Ternyata berkat itu untuk kami pulang bisa ya lebih enak lah gitu. Padahal saya nggak berharap juga, memang benar-benar dengan kekuatan memang dari Tuhan bilang enggak. Dan satu tanda Pak, jadi ada Alkitab yang kami dapat hadiah pada saat pernikahan. Ya, kami baca Alkitab, bacanya yang lain. Jadi Alkitab kenang-kenangan ini sebenarnya salah juga ya. Ini bukan karena nggak mau baca, bacanya Alkitab yang lain. Alkitab yang kenang-kenangan ini disimpan gitu, jadi benar-benar baru, licin, bagus gitu. Nah, kami berdua mencoba untuk minta tanda yang menurut saya jangan diikutin karena ini tanda yang agak kurang masuk akal. Karena saya merasa begini, Tuhan jangan sampai kami berdua salah nih. Tawaran datang, kami lagi susah. Gimana ini untuk dapat tanda yang benar? Ini ada Alkitab, kami belum buka, masih baru. Tolong kasih kami berdua buka Alkitab ini dan kasih kami berdua satu ayat supaya kami berdua bisa baca ayat ini dan benar-benar nyata Tuhan. Dan kami tahu bahwa ini mustahil nih. Nggak mungkin kami baca-baca buka kayak gini nih kayak minta tanda yang agak kurang masuk akal gitu. Ya udah kami berdua buka Alkitab dan kami berdua baca satu ayat secara bersamaan. Secara bersamaan, saudara, ini benar-benar mujizat. Barang siapa yang siap untuk membajak, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kami berdoa nangis. Sudah itu benar-benar tanda terakhir dari Tuhan dan kami berketetapan hati sampai hari ini. Meskipun beberapa tahun yang lalu ada beberapa tawaran juga sudah sama sekali tidak ambil, hanya full untuk melayani. Kalau Bapak Ibu tadi bilang kafe itu adalah bisnis anak saya yang pertama. Puji Tuhan. Jadi dia memang kami sengaja biar anak-anak ini mereka tetap melayani tapi bekerja gitu sekuler. Jadi yang pertama berbisnis kafe, anak yang kedua kerja di auto dokter sambil kuliah. Itu kira-kira Pak. Jadi tanda dari Tuhan adalah kekuatan. Yang kedua suami istri sepakat bersama anak-anak. Yang ketiga melewatin waktu itu selalu ada jalan. Jadi selalu ada jalan, Tuhan cukupkan. Itu kira-kira. Maaf jadi panjang sekali. Begitu Pak. Makasih Pak. Ya. Tuhan berkati. Kami akan minta tanda Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, terima kasih Pak Victor dan Ibu Sylvia. Masih ada lagi, saya persilakan, ada lagi yang mau bertanya, boleh raise hand. Ya silakan, kalau ada yang mau tanya bisa raise hand atau langsung unmute, langsung bicara. Masih ada waktu lagi. Atau kalau nggak mau ketahuan nih yang bertanya, boleh di kolom chat, di DM ke kami ya. Silakan. Atau jangan-jangan pertanyaannya udah ditanya sama Pak Bobi semua. Sudah terwakili ya, terwakili. Ya, semua yang hadir di sini kayaknya terpanggil jadi hamba Tuhan semua. Nih. Luar biasa, kesaksian yang waduh memang tidak mudah ya. Pak Victor dan Ibu Sylvia ini luar biasa panggilannya karena melayani bukan saat bangkrut. Terpanggil melayani bukan saat karena gagal tetapi justru lagi sukses-suksesnya. Wah, itu nggak gampang. Boleh saya nambah sedikit? Ya. Kan banyak orang selalu bilang bahwa
kalau ketemu sama suami, kamu mau melayani istri kamu setuju gitu, karena mikirnya yang paling berat istri gitu, yang paling berat karena istri sudah terpenuhi segala, mana mungkin mau hidup susah gitu. Tapi saya tahu bahwa itu semua panggilan Tuhan sudah menetapkan kita dari kandungan kita. Saya kenapa mau setuju pada saat suami saya bilang mau benar-benar pelayanan sungguh, dan kenapa saya mau hidup susah. Kan zaman sekarang orang bilang nggak gampang, istri kalau mau kami harus terpenuhi, mau menikah gitu harus hidup enak, nggak mau orang mau cari pasangan yang hidup dalam keadaan susah. Saya punya kesaksian bahwa saya bisa mensupport suami karena dari waktu lahir saya punya kelainan, tapi orang tua saya pada saat itu nggak tahu. Sampai umur saya 5 tahun itu ambang saya dipanggil pulang sama Tuhan, karena orang tua saya yang percaya dalam keluarga saya cuma mama saya. Papa saya keluarga besarnya masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu semua menyalahkan bahwa itu kesalahan dari mama saya yang berbeda agama dengan ayah saya, keluarga besar ayah saya. Leluhur marah, maka dikasih penyakit buat anak kamu. Nah, saya punya kelainan usus, kalau sekarang dibilang itu kanker usus, tapi zaman waktu saya lahir itu bilang ada kelainan usus yang dari kecil, pada saat kecil lahir itu sering perut bengkak, tapi mama saya bilang bahwa dipikir itu cuma kalau anak kecil suka masuk angin, kembung. Nah, pada saat itu, padahal itu kelainan dari bawaan lahir. Dari waktu masih kecil semesti udah bisa ditangani kalau dioperasi. Tapi karena ketidaktahuan orang tua, jadi sampai umur 5 tahun itu saya sudah tidak bisa bernapas, saya sudah tidak bisa makan, perut saya bengkak besar, dan setiap hari untuk bisa bernapas saya harus disuntik, Bapak Ibu Saudara. Masih 5 tahun itu setiap hari disuntik, sampai pada saat kalau mau mandi, mau pergi ke dokter, saya selalu menangis, sampai mama saya cuma bilang, saya bilang pakai bahasa Ambon ya, saya mau ke dokter, maksudnya tidak mau ke dokter gitu, karena tahu pasti ke dokter akan disuntik, lagi gitu. Terus ibu saya cuma bilang, saya mau ke dokter, saya sayang mama papa. Artinya kalau tidak mau ke dokter, tidak sayang mama sama papa. Saya waktu pada sudah sembuh, sudah besar, bahwa saya mengerti bahwa mama saya berjiwa besar bahwa kalau saya tidak akan ke dokter pada saat itu, saya pasti akan dipanggil pulang. Kalau saya tidak ke dokter berjuang untuk disuntik pada saat itu, saya pasti akan 1-2 hari lagi pasti saya akan dipanggil pulang. Karena sudah sampai berobat di Surabaya, semua sampai ditangani oleh profesor bahwa saya harus hidup dengan usus yang dipotong dan dibuat kantong di perut, dan makan itu keluar dari kantong itu aja, dan itu juga tidak akan bertahan lama. Tapi pada saat itu papa saya berbicara bahwa kalau memang kamu punya Tuhan, bilang dia sudah kasih, biar aja pulang begitu, jangan buat menderita, karena sudah setiap hari disuntik. Nah, pada saat benar-benar ayah saya mengambil keputusan bahwa tidak akan ambil operasi, disitulah Tuhan buat jalan. Banyak orang mengintimidasi bahwa karena istri kamu berbeda kepercayaan dengan keluarga besar ayah saya. Terus ayah saya cuma bilang bahwa buat ibu saya bahwa kamu sering berdoa, kamu bilang kamu punya Tuhan, kamu sering ke gereja. Sekarang kamu buktikan bahwa kamu punya Tuhan, itu yang kamu sembah itu bukan kesalahan kamu. Jadi tidak memberikan penyakit buat anak kita gitu. Jadi ibu saya pada saat itu cuma selalu menangis dan berdoa. Dan pada saat menjelang kami harus pulang dengan keadaan saya sakit, ayah saya tidak mau operasi. 2 hari sebelumnya itu ada teman ayah saya datang memberitahu bahwa ada dokter satu, tapi orangnya udah tua. Coba ke situ lagi, tapi ayah saya sudah nggak mau lagi. Papa saya nggak mau lagi, dia bilang bahwa takutnya nanti mau praktek, karena semua profesor yang ada di Surabaya, dokter anak itu sudah, pada saat itu saya umur 5 tahun, sudah mengambil vonis yang sama, harus hidup dengan kantong. Jadi udah kanker usus yang di bawah itu harus dipotong karena udah rusak, jadi sudah nggak bisa bertahan lagi. Tapi pada saat itu ibu saya berkata, coba kita ke sana aja, kita dengar apa yang dokter sampaikan. Kamu nggak mau ambil keputusan nggak apa-apa, yang penting ada satu dokter lagi, kita harus datang untuk mendengarkan keputusan. Pada saat sampai ke dokter itu benar, dokter itu nggak punya pasien, kata ayah saya.
papa saya, dokter nggak punya pasien, udah tua lagi, jadi was-wasan lagi gitu, ini udah tua gimana nanti. Tapi dengan dokter itu, dokter yang nggak punya, bukan profesor, dokter bukan siapa-siapa, yang nggak punya pasien, Tuhan pakai dengan luar biasa melalui dia. Saya nggak operasi, saya ditangani secara khusus, itu dari Tuhan benar-benar. Kalau bukan dari Tuhan nggak akan ada orang yang mau cuma menangani satu orang pasien aja dengan teliti, harus setiap hari memberi daftar makannya makan apa, dilihat bagaimana kondisinya seperti itu, sampai akhirnya saya kata ibu saya dibawa pulang ke Ambon dengan tidak operasi, tiap 3 bulan datang kontrol, tapi tiap 2 minggu konsultasi bahwa dengan makan menu kayak gini perkembangannya kayak gimana. Itu kalau bukan dari Tuhan pasti nggak mungkin. Dari situ ibu saya berkata buat ayah saya bahwa anak diizinkan sakit bukan karena kesalahan orang tua, bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa Tuhan itu besar terjadi atas keluarga kita. Jadi kamu harus tetap percaya bahwa sampai saat ini anak kamu terpelihara, dan 2 tahun saya berobat, saya sembuh secara total, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penyakit bawaan secara total. Dan pada saat itu ayah saya benar-benar mengenal Yesus Kristus, dan pada saat suami saya benar-benar mau melayani Tuhan sepenuh waktu, saya ingat bahwa ketika saya sakit, ibu saya selalu berjuang bawa ke gereja, berdoa, terus berdoa dan berjuang bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, memberikan mujizat bagi keluarga saya. Keluarga besar ayah saya bertobat, mengenal Tuhan, dan pada saat ini suami saya benar-benar mau melayani Tuhan. Saya dengan besar hati bahwa hidup saya karena Tuhan, jadi saya benar-benar mau mensupport suami saya, dan apapun yang terjadi saya tahu bahwa Tuhan pernah menolong saya, Tuhan pasti menolong keluarga saya. Kami tidak akan pernah meminta-minta, kalau di dunia aja Tuhan bisa memberkati kami, apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Itu saja. Wow, puji Tuhan banget ya Bu ya. Ternyata ini yang menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Ibu sebagai seorang istri untuk mensupport pelayanan suami. Yang bagian ini saya belum pernah dengar nih Bu. Ya, jadi kesaksian ini belum pernah dengar. Jadi ini pastinya tidak hanya menguatkan tadi pertanyaan Pak Bobi, menjawab pertanyaan Pak Bobi, tapi pastinya menjadi berkat bagi para wanita dan juga para pria yang ada di Zoom meeting ini. Ya, masih ada pertanyaan lain? Satu lagi. Satu lagi. Kalau ada silakan satu lagi. Boleh di chat, pada malu-malu ya, jangan malu-malu. Semakin kita banyak bertanya, kita dapat lebih banyak. Lebih banyak kesaksian. Seperti yang tadi. Ini karena pertanyaan jadi muncul deh kesaksiannya Bu Sylvia. Iya. Pernah dengar ya? Pengalaman iman yang luar biasa sayang ya. Saya sih belum pernah dengar nih. Nah, sambil nunggu, saya mau tanya nih, kan dalam perjalanan setelah mengambil keputusan melayani Tuhan, itu kan nggak mudah ya. Tadi kan dari awal aja, dari punya segala sesuatunya, dari nol lagi, kayak di pom bensin aja kan. Mulai dari nol ya Pak. Jadi mulai dari nol lagi, dan itu nggak gampang. Dari yang sudah punya segala sesuatunya, fasilitas semuanya, tiba-tiba sampai naik taksi aja susah, istilahnya mulai dari nol, mobil aja nggak punya. Nah, melewati masa itu gimana? Ada nggak sempat gini, nyesel atau nyalain? Artinya gini, setelah apa kok jadi susah gitu? Sempat nggak ada yang merasa menyesal ngambil keputusan ini, atau mungkin Ibu Sylvia, aduh kamu sih ambil keputusan salah atau apa? Ada nggak di masa di perjalanan itu? Ya, waktu pas sebelum kita baca firman Tuhan yang benar-benar tanda terakhir itu, kan berbagai macam tawaran datang. Dalam keadaan kita benar-benar dari ada sampai nggak ada, karena kehidupan berjalan seperti biasa, anak sekolah seperti biasa. Jadi intinya kami berdua punya komitmen bahwa kami nggak akan minta dari saudara, nggak akan minta dari orang tua. Jadi kami berdua, keputusan yang kami ambil pun kami berdua. Jadi dari waktu menikah juga begitu, mencukupkan dengan keadaan yang ada, dengan berkat yang ada pada kita. Jadi kita nggak akan pernah meminta dari orang tua, dari saudara. Nah, pada keadaan tapi tidak berharap. Dalam keadaan saya udah berpikir bahwa banyak macam tawaran datang, tuh saya sempat bilang ke suami, sayang, coba kita doa deh. Jangan sampai kita selalu doa minta pertolongan, Tuhan sudah kirim pertolongan, tapi kita sok-sokan nih, sok-sokan gak mau. Pertolongan pertama udah lewat, terus
pertolongan kedua datang lagi kita nolak gitu, terus nanti kita bilang Tuhan mana pertolongan gitu, Tuhan mana saya kirim kamu nggak peka gitu. Akhirnya minta kepekaan, minta tanda, Tuhan berbagai macam tawaran datang gitu. Jangan sampai kami salah ngambil keputusan. Kalau saya sama suami aja susah nggak apa-apa, tapi di situ ada anak, sudah ada 3 orang anak. Mereka sekolah nanti gimana gitu, dan ada satu tawaran terakhir malah datang ke saya, dia bilang gini, Bu, bilang ke bapak ya, anak-anak masih kecil loh, ini tawaran buat anak-anak juga bisa sekolah yang baik, bapak pelayanan nggak apa-apa, tapi jangan ini juga nggak setiap hari ke kantor, bapak jadi kayak seperti konsultan aja di rumah, nanti ya karyawan pada datang gitu ke rumah aja. Bu, ingat anak-anak loh, masa depan anak-anak. Terus saya juga berdoa, saya bilang ini, keputusan sudah diambil sama suami saya, dan saya tidak mau menjadi iblis yang mengintimidasi suami saya. Gara-gara saya, kan nanti suami saya kembali lagi, terus saya bilang, Tuhan kasih hikmat, kalau tidak berkenan tiba-tiba suami saya sakit, gak jadi berkat juga buat keluarga. Sudahlah, apa yang sudah kamu putuskan, benar-benar melayani Tuhan, kembali lagi, susah senang kita bersyukur. Dengan kita tanda yang terakhir itu Pak, setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dari saat itu saya merubah mindset pola pikir saya. Hari ini mau makannya, maaf kalau cuma adanya berkat kayak makanan instan yang kayak mie instan itu aja. Saya dan suami bersyukur hari ini kami masih bisa makan, walaupun ini tapi masih terpelihara. Pada saat hujan besar, di daerah kanan kiri kita, perumahan yang lain kebanjiran, kami bersyukur walaupun rumah sederhana, nggak kehujanan. Jadi kita sendiri merubah pola mindset kita. Jadi dengan keadaan tiap hari bersyukur, tiap hari sehat, bersyukur aja gitu, tanpa terasa berkat itu mengalir. Jadi apa yang hilang dulu dari saya sama suami itu nggak ada apa-apanya diganti sama Tuhan dengan karunianya. Gitu, Pak. Wow. Jadi kalau saya tambahkan begini Pak, secara jujur, apa yang kami pakai hari ini, misalnya mobil atau penghasilan kami yang kami dapatkan setiap bulan, secara jujur Pak, lebih kecil daripada 14-13 tahun yang lalu. Dengan padahal uang 13 tahun yang lalu dengan jumlah yang lebih besar dari sekarang itu sangat besar sekali. Secara jujur. Jadi 13 tahun yang lalu tuh harta mobil yang kami punya dan penghasilan itu masih lebih besar daripada sekarang yang kami ada. Jadi kan kalau ada orang yang suka bilang begini, bayangkan kalau kamu waktu itu tidak keluar, 13 tahun itu waktu yang sangat lama untuk menggandakan itu kan. Tapi seperti saya bilang, saya juga nggak tahu kenapa yang saya rasa hari ini rasanya lebih damai, jadi itu karena Tuhan, lebih sukacita. Anak-anak pun berhasil gitu. Mungkin saya berpikir belum tentu anak saya akan berhasil seperti hari ini. Kalau dulu saya yang berhasil kan. Nah, memang jadi yang saya pikir akhirnya bukan kekayaan. Makanya ini mungkin jadi motivasi nih buat kita semua. Kekayaan itu ada 2 macam. Jadi bukan hanya kekayaan dari sisi uang, tapi kekayaan influence. Ini, nah mungkin sekarang jangan lihat dari sisi itu. Jadi kita bilang bagaimana influence itu artinya ya berdampak, menjadi berkat, dan itu jauh lebih besar angkanya daripada yang ada gitu. Mungkin pakai orang suka tahu ketemu saya, sopirnya di mana? Nggak ada supir, sendiri, mobilnya juga biasa, sederhana, nggak apa-apa. Jadi orang dulu maksudnya kan, kayak anak buah saya dulu dipikir kan sekarang udah lebih hebat. Ya enggak, biasa. Yang hebat Tuhan. Tapi kita bisa menjalaninya. Jadi itu yang kami merasa bahwa kalau dari Tuhan, pasti Tuhan memampukan dan memberikan damai sejahtera dan sukacita untuk melewatinya. Dan kita bisa mampu untuk melihat dari sisi yang lain gitu, bukan lagi dari sisi, kan setiap manusia kan punya ambisi kan, nah, udah nggak lagi ke arah yang lain gitu. Arahnya sudah sebaliknya yang berbeda. Ya, puji Tuhan. Saya menemukan satu kata kunci sesuai dengan tema ini ya, together. Ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau Ibu Sylvia tidak support ya. Apalagi waktu godaan-godaan seperti Hawa digodain ular tua itu ya. Oh iya juga ya, terus dimakan, terus dikasih ke suaminya, wah hancur itu.
Tapi kebersamaan ini yang saya temukan dari kunci buat kita semua ya, belajar dari Pastor Victor Abraham dan Pastor Sylvia, bahwa mereka hadapi bersama-sama. Coba kalau salah satunya, coba Ibu Sylvia aja sebagai istri, kamu sih Pak bikin susah, kita punya anak 3. Oh itu panjang kali lebar. Pak Victor saya percaya akan langsung iya juga ya, seperti Hawa ketika dengar godaan Adam ketika dengerin godaan Hawa ya, bener ya, enak juga ya. Nah, tapi saya melihat satu kata kunci itu, together, bersama-sama, unity, atau itu luar biasa, dan ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Ya. Unity, dan juga satu lagi, selalu mengucap syukur. Ya, dalam keadaan banyak, dalam keadaan sedikit, kita harus selalu mengucap syukur seperti tadi kata Bu Sylvia. Oh ini ada satu pertanyaan nih terakhir rasanya terakhir ya, waktunya udah. Karena waktunya sudah habis menarik sih ya. Iya, nggak berasa soalnya ya. Satu lagi pertanyaan. Kalau tadi katanya kan semua dibahas dari lingkup pelayanan, hamba Tuhan. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana jika suami atau istri bekerja, tetapi tidak mau menceritakan pergumulan yang dihadapinya di kantor, dengan alasan nggak mau membebani pikiran pasangannya. Nah, gimana caranya untuk membuka komunikasi seperti itu ya, dengan pasangan yang tertutup? Ya, minta tipsnya dari Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih. Ya, baik. Nah, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi memang setiap orang yang bekerja, apalagi kalau sayangnya dan kasihnya sama pasangan dan keluarga makin besar, jadi ya sudah, beban biar saya tanggung sendiri deh, gitu kan. Nah, ada benarnya. Jadi ada dua sisi nih. Memang kan selalu kita bilang bahwa jangan masalah pekerjaan dibawa ke rumah. Nanti akhirnya kan rumah yang lagi baik-baik terima dampak negatifnya dari pekerjaan. Tapi ada sisi lain di mana kita harus tahu bahwa setiap manusia itu kan butuh penolong, bukan perongrong. Jadi butuh yang menolong gitu. Nah, kalau sisinya misalnya satu contoh, suami yang bekerja bebannya banyak, dia nggak mau bawa ke rumah, ini baik sekali. Terus contohnya kan istri kepengen supaya dia bisa bantu. Nah, maka sebagai seorang istri harus bisa buka hati dan dengan baik-baik bicara, karena mungkin takutnya kan juga suami pikir nanti mau ngomong begini jadi ribut. Gitu. Mohon maaf nih, kadang-kadang kan rumah itu gitu kan. Beban ada dua macam, saya tidak menuduh bahwa itu karena itu, tapi kan ada beberapa hal. Hal yang pertama, kenapa itu tidak diceritakan? Bisa jadi karena tidak mau membebani. Tapi hal yang kedua, kenapa itu tidak diceritakan? Karena takut nanti jadi ribut. Karena nggak cerita aja udah ribut, gimana kalau cerita? Nanti terlalu besar. Mohon maaf. Nah, jadinya gimana kalau supaya itu bisa membantu? Nah, maka si pasangan, kalau itu seorang istri ya, dia harus juga bisa buka hati, memberikan dukungan, dan bilang bahwa apa yang bisa dibantu cerita, siapa tahu dengan kamu ceritakan meringankan. Mungkin saya nggak bisa membantu menyelesaikan, tapi saya bisa membantu mendoakan. Nah, kalau saya mendoakan kan minimal membuat jadi ringan. Mungkin caranya itu. Kalau cara lain ya mungkin si suami yang bekerja, atau mungkin sebaliknya bisa jadi juga istri yang bekerja, kan ini kan cuma contoh ya. Suaminya juga mungkin harus tahu bahwa dia tidak bisa menanggung selamanya sendirian. Karena saya juga kan dulu orang yang bekerja, dan bekerja dengan under pressure. Karena kan kerjanya mengejar target jabatan supaya lebih cepat kan. Jadi under pressure. Nah, saya pun kita sebagai suami pun harus kadang bicara bahwa cerita sedikit lah. Nah, ceritanya mesti di waktu yang tepat. Jangan di saat yang lagi sibuk semua, lagi santai, lagi ngopi, lagi ngeteh. Nah, mungkin bisa cerita juga bahwa papa pun tidak sanggup sebenarnya sendirian. Makanya butuh juga mama mendukung dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang kesimpulannya komunikasi ya. Komunikasi. Itu aja sih, Pak. Ya, puji Tuhan. Jadi memang komunikasi sangat penting ya dalam hal ini ya. Itu perlu seminar khusus sebenarnya itu ya. Maksudnya khusus menjawab pertanyaan ini perlu seminar khusus teknik berkomunikasi dalam rumah tangga, atau membangun komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga. Itu mungkin nanti buat tema FVS tahun depan ya, mungkin ya. Karena ini banyak terjadi masalah bukan karena masalahnya, tetapi
salah mengkomunikasikannya. Nah, Ya. gitu kan. Terima kasih, Pastor Terima kasih. Victor Abraham dan Bu Sylvia. Saya kira karena waktunya sudah habis, Ya. dan silakan. Iya. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih banyak, Bapak Ibu Pak. Gembala juga semua pengurus hamba Tuhan Jemaat. Iya. Kita akan usahakan Zoom kita pada saat ini. Saya persilakan, saya kembalikan kepada Ibu Eva. Ibu Eva, ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sylvia dan Pak Pastor Victor Abraham. Sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik. Pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami berfellowship, berbagi Tuhan Yesus kesaksian bersama dengan jemaat Tuhan dan hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang baik ini Tuhan, di mana kami boleh diberkati oleh kesaksian-kesaksian yang juga memotivasi kami ya Tuhan, agar kebersamaan di dalam keluarga adalah kekuatan yang terbesar di dalam kami menghadapi berbagai macam masalah. Terlebih lagi ya Tuhan, kebersamaan kami untuk unity bersama dengan Engkau. Maka Tuhan Yesus kami akan keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami boleh Tuhan Yesus diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami boleh Tuhan Yesus mengerti dan melaksanakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur buat Pak Victor Abraham bersama dengan Ibu Sylvia Kowe. Tuhan memberkati pelayannya Tuhan, dalam keluarga, dalam pelayanan, Engkau ada bersama dengan mereka senantiasa. Apa yang menjadi harapan dan impian mereka ya Tuhan, biar juga menjadi harapan dan impian Tuhan saja. Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan Yesus, yang saat ini ya Tuhan, sambil bekerja, sambil kuliah Tuhan Yesus, Engkau akan menolong mereka, menyertai mereka, sehingga apa yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Bapa di surga, buat para pelayan Tuhan yang lain, buat Caca yang sudah menggiring kami, yang sudah membawakan puji-pujian bersama dengan kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus juga memberkati Caca juga. Terima kasih Tuhan Yesus buat Pak Murato Budi dan Ibu Linda, Tuhan Yesus yang memandu kami saat ini ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau akan menolong hamba Tuhan ini ya Tuhan. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, keluarga ini akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau membawa sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan bersama bergabung dengan kami di dalam FWS saat ini. Biar Tuhan Yesus juga menjamah mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak mengerti apa yang menjadi Tuhan Yesus masalah mereka, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menghampiri mereka. Tuhan Yesus menopang, Tuhan Yesus keluarga demi keluarga, suami dan istri bersama dengan anak datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan memelihara mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi para wanita-wanita, bahkan keluarga-keluarga yang sedang menghadapi sakit penyakit, biar Engkau Tuhan juga menjamah mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, sakit penyakit mereka Tuhan angkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, memberikan kesembuhan, berkat-berkat bagi sidang jemaat-Mu para wanita yang saat ini bersama dengan kami ya Tuhan, maupun yang belum berkesempatan untuk bersama dengan kami, suami-suami, anaknya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka saat ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka, apapun sakit penyakit yang sedang diderita, Tuhan campur tangan di atas segalanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat para wanita yang saat ini juga Tuhan mulai dari tanggal 6 sampai 30 November sedang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau menambahkan usia mereka,
Tuhan Yesus, Kau ada bersama dengan mereka dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun demi tahun ya Tuhan. Tuhan, mereka akan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Setia melayani Engkau, setia mengiring Engkau ya Tuhan. Sampai pada kesudahannya, Tuhan mengangkat kami semua di dalam awan-awan permai dan bersama dengan Engkau di dalam surga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan syafaat kami kepada Engkau yang kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami sepakat berdoa khususnya bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau curahkan shalom, Engkau curahkan sukacita, damai sejahtera bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Setiap pulau-pulau, kota-kota, bahkan setiap daerah-daerah Tuhan, Tuhan yang memberkati dan Tuhan juga yang melawat Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, presiden kami, Tuhan Kau berkati, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Bahkan juga wakil presiden, bahkan juga Tuhan menteri, bahkan semua aparat dan semua kabinet Tuhan, instansi-instansi kepemerintahan, Tuhan memberkati dalam segala kehidupan mereka, dalam segala tugas-tugas dan tanggung jawab Tuhan. Bahkan juga seluruh tenaga medis Tuhan kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau Tuhan berikan kemenangan Tuhan sedang yang mengalami Tuhan COVID. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang sanggup untuk memulihkan segala keadaan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Bahkan ekonomi Tuhan, Tuhan juga akan memulihkannya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa secara khusus bagi pengurus FS Tuhan, Engkau memberkati dalam segala kehidupan, dalam segala pelayanan-pelayanan, segala pengurus FS Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan dalam pelayanan Tuhan, Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Ketua FS Tuhan, Ibu Telma Tuhan, Engkau berkati, bahkan semua yang terlibat dalam pengurusan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Bapa dalam surga Tuhan, pada saat ini kami berdoa secara khusus juga buat Natal tanggal 11 Tuhan Desember Tuhan akan diadakan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau berkati panitia Tuhan yang sudah dibentuk, bahkan semua pengurus-pengurus yang terlibat, bahkan semua acara-acara, bahkan setiap hamba-hamba-Mu akan melayani pada saat Natal tanggal 11 Desember. Engkau urapi, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami percaya lewat perayaan Natal ini Tuhan bekerja dengan dahsyat. Maka setiap apa yang diperlukan Tuhan juga yang mencukupi dan Tuhan yang menyediakan Tuhan. Dan kami percaya ibadah pada tanggal 11 akan berlangsung oleh karena tuntunan Tuhan, karena kehadiran Tuhan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara Tuhan, pada saat ini kami sepakat juga berdoa khususnya bagi gembala sidang kami Tuhan. Pendeta Amos Hosea Tuhan yang menggembalakan jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati, Engkau urapi, Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau tambah-tambahkan karunia, hikmat, marifat, bahkan visi misi untuk kemajuan pelayanan yang ada di GBB Nesel bersama dengan Ibu Gina yang mendampingi dalam pengembalaan Tuhan. Engkau juga memberkati hikmat urapan khusus bagi hamba-Mu, bahkan juga Gabriel juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau pakai keluarga ini Tuhan, memberikan hidupnya dalam pelayanan-Mu Tuhan untuk menggembalakan jemaat GBB Nesel Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan dalam segala Tuhan apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang direncanakan, biarlah pikiran Kristus dan rencana Tuhan akan terlaksana Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara Tuhan, bangun Kau mampukan Tuhan, kami berdoa khusus buat kesehatan Tuhan, Kau berikan kesehatan yang sempurna, perlindungan, perisai dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati juga Oma Tuhan, Ibu Elizabeth Tuhan, Kau berkati dalam segala kehidupan, Kau berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Bahkan keluarga besar Ibu Gina, bahkan keluarga besar Pak Gembala kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat ibadah besok Tuhan, kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap hamba-hamba yang melayani Engkau urapi, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan Engkau urapi.
urapi Tuhan, khususnya hamba maka menyampaikan firman-Mu, urapi penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kami percaya ibadah yang menyenangkan Tuhan, dan ibadah yang menghadirkan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan jemaat-jemaat juga akan besok mengilayani Tuhan, Kau berkati bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh pengurus jemaat GBI Ebenezer Tuhan, kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya biarlah tetap GBI Ebenezer menjadi eksis, menjadi terang, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah lewat Zoom pada hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, buat kesaksian yang membangun kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, bahwa orang yang mengiring Tuhan tidak pernah dikecewakan dan tidak pernah ditinggalkan sedetik pun dalam hidupnya. Dan itulah yang kami percaya dan kami yakini, dan kami makin tetap mengiring Tuhan seumur hidup kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menaikkan segala doa-doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan disampaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yeah. Mari kita bersama-sama berdiri dan bersukacita di dalam Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yang ada di dalam